Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Jayawan. Saya dari Prodi Kehutanan Universitas Mataram dengan NIM C1L01019063 dengan tugas kampanye untuk pelestarian sumber daya hutan. Jadi selama lebih dari 3 dekade sektor kehutanan telah menjadi penopang utama pembangunan nasional melalui peranannya sebagai penghasil devisa, pembangkit aktivitas sektor alam, dan pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Namun pada sisi lain, pemanfaatan sumber daya hutan telah menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam dekade terakhir ini, isu kerusakan hutan Indonesia cukup menarik perhatian publik nasional maupun internasional, serta telah menimbulkan kesadaran dan spirit bagi berbagai kalangan masyarakat akan pentingnya menata dan memulihkan kembali kualitas hutan Indonesia. Kerusakan hutan telah divonis masyarakat sebagai penyebab terjadinya bencana alam berupa banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Bahkan dunia internasional menjadikan isu degradasi hutan Indonesia sebagai bagian terpenting dari negosiasi dalam rangka pengembangan kerjasama bilateral ataupun multilateral. Kesadaran publik tersebut hendaknya dijadikan momentum emas untuk merumuskan kebijaksanaan yang tepat dalam rangka mengembalikan kejayaan dan peran sektor kehutanan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus sebagai sistem penyangga kehidupan. Dalam proses degradasi sumber daya, hutan telah menimbulkan keprihatinan bersama dan mengakibatkan bencana baik kehidupan yang berdampak negatif secara luas pada aspek lingkungan, ekonomi, kelembagaan, dan sosial. Telah melampaui batas negara. Laju kerusakan hutan dimulai dari periode 1985 sampai 1997 mencapai rata-rata 1,6 juta hektar per tahun. Periode 1997 sampai 2000 mencapai rata-rata sebesar 2,83 juta hektar per tahun. Dampak 2003 sampai 2006 mencapai lebih kurang 761 sampai 197.000 hektar per tahun. Sampai dengan tahun 2002 tercatat luas kawasan hutan yang terdegradasi seluas 59,7 juta hektar. Sedangkan luas lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan tercatat seluas 42,1 hektar. Data dari Departemen Kehutanan RI 2006. Tingginya laju kerusakan hutan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kesalahan pengolahan, illegal logging, kebakaran hutan dan lahan, konflik lahan hutan, pertambangan, perambahan, konservasi kawasan hutan untuk penggunaan lain yang tidak memenuhi kaidah yang berlaku, serta lemahnya upaya penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan. Maka dalam ranah upaya untuk mencegah terjadinya hal-hal demikian, maka perlu ada kesadaran semua pihak yang melibatkan kepentingan bersama dalam upaya untuk menjaga dan melindungi hutan berbasis sustainable forest. Dalam catatan terakhir, kondisi sumber daya hutan yang terus mengalami degradasi secara cepat menuntun adanya kesamaan persepsi dan langkah serta komitmen bersama para pemangku kepentingan yang harus didukung oleh politikal yang kuat dan konsisten dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Berbagai kebijakan strategi yang tidak terimplementasi pada tingkat lapangan akibat lemahnya profesionalisme, pengawasan, dan penegakan supremasi hukum harus menjadi pembelajaran bersama pada pihak. Percepatan penataan kawasan hutan dan inovasi metode rehabilitasi dan konservasi hutan sangat diperlukan untuk mempercepat pemulihan hutan yang terdegradasi, serta menjamin
pelestarian hutan yang masih tersisa. Sebagai peran bersama upaya dalam segenap umat manusia, lalu intervensi ilmiah dan rimbawan akan mengalirkan manfaat produk dan jasa untuk memenuhi aneka kebutuhan manusia. Jadi sebagai rimbawan adalah mengupayakan terjaminnya keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dari hutan dengan peningkatan kemampuan sumber daya hutan melalui manajemen yang rasional. Dengan demikian, politik hutan harus merupakan proses yang didesain berdasarkan pertimbangan ilmiah dari rimbawan untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas dan potensi sumber daya hutan dengan kuantitas, diversitas, dan kualitas kebutuhan manusia. Demikian video singkat dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.